Hai guys, balik lagi sama YouTube channel Dina Kotunida. BTW gue pegang headsetnya karena berisik banget, takut nggak terdengar gitu ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas satu isu yang menurut gue penting banget dibahas karena masih banyak orang atau remaja masyarakat Indonesia yang belum benar-benar aware terhadap isu ini. Jadi yang bakal gue bahas adalah tentang kesehatan mental. BTW di sini gue juga bukan psikolog, gue bukan jurusan psikologi atau gue juga bukan sarjana psikologi, bukan. Tapi gue di sini hanya manusia yang sadar akan pentingnya kesehatan mental gitu. Makanya gue di sini mau ngomong ke teman-teman semua subscriber gue, semoga kalian juga mendengarkan ini dan teredukasi juga berharapnya gitu. Karena ketika lo mengedukasi orang lain dan orang lain itu belum mengetahui tentang isu itu akan lebih masuk ke dalam alam bawah sadar dia, akan lebih masuk ke dalam pemikiran dia, dan secara tidak langsung kalau dia mengerti itu, mereka juga akan mengedukasi minimal terhadap diri dia sendiri gitu. Jadi gua berharap, syukur-syukur subscriber gua memang sudah banyak orang yang mengetahui tentang kesehatan mental ini. Langsung aja kita bahas. Jadi di Indonesia ini kan masih tabu banget ya tentang kesehatan mental. Ini masih sangat tabu. Makanya di Indonesia tuh banyak banget stigmanya gitu tentang orang-orang yang mempunyai penyakit atau gangguan terhadap mentalnya. Seringkali dianggap yang aneh gitu di masyarakat kita. Seperti orang-orang yang mempunyai bipolar itu selalu dianggap gila, karena masyarakat menganggap mereka mempunyai emosi yang tidak stabil, mempunyai banyak karakter, terus juga gimana ya, merubah emosinya itu dengan cepat. Jadi dianggapnya itu orang-orang yang bipolar ini tuh gila gitu. Terus juga orang-orang yang depresi selalu dianggap mereka ini kurang ibadah. Terus juga ya orang-orang introvert ini nih dianggap antisosial gitu. Terus apalagi kasus parahnya ini bunuh diri dianggap kurang iman, gak punya Tuhan, gak takut terhadap Tuhan. Sebenarnya faktor apa sih sebenarnya kenapa masyarakat kita ini tuh berstigma seperti ini? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah stigma ini di masyarakat? Sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita rubah dalam masyarakat kita ini. Yang pertama itu protes. Protes di sini kita protes terhadap stigma yang bikin berkembang stigma ini tuh salah satunya adalah media. Banyak kelompok atau organisasi masyarakat yang sudah sering berprotes tentang berita-berita yang belum jelas gitu tentang orang-orang yang mempunyai kesehatan mental. Berita-berita yang membuat stigma ini semakin memburuk gitu. Berita-berita orang gila yang selalu dianggapnya menyeramkan. Terus juga orang yang punya gangguan mental malah dipasung. Kan banyak ya di Indonesia yang berita-berita tersebut. Belum lagi juga sinetron yang ngebuat orang gila ini tuh dianggapnya menyeramkan dan banyak hal gitu. Protes bisa kita protes, tapi menurut gue, untuk gue diri sendiri pribadi, gue susah kalau untuk protes media gitu karena gue juga nggak punya kelompok yang bisa memprotes hal tersebut. Terus yang kedua ada edukasi. Edukasi ini hal yang mudah dilakukan oleh orang yang sudah sadar, saling mengedukasi diri gitu. Terus juga mengedukasi teman-temannya gitu. Ini juga banyak penelitian untuk menghengkangkan stigma ini tuh butuhnya edukasi gitu. Terus yang ketiga ada kontak. Jadi kontak kita berhubungan langsung dengan orang-orang yang mengidap apa namanya, kok salah ngomong gua. Jadi berkontak langsung dengan orang-orang yang memang mempunyai penyakit-penyakit mental ini gitu. Jadi kita bisa paham kondisi mereka gimana. Terus juga mereka sebenarnya nggak menyeramkan itu. Mereka juga bisa
menjadi asik, bisa menjadi bisa menjadi yang lebih baik juga kalau misalkan dari perilaku sekitarnya juga menganggap baik kepada orang-orang ini gitu. Terus juga dari kasusnya kesehatan mental ini tuh, Jepang negara yang kasus bunuh dirinya itu tertinggi saat ini. Jadi tuh tahun lalu Jepang justru mengalami satu dekade yang memang kasusnya ini melebihi corona. Jadi kematian di Jepang ini tuh lebih besar karena bunuh diri, bukan karena corona gitu guys. Bahkan itu naiknya tuh drastis hingga akhirnya Jepang ini membuat satu menteri yang namanya Menteri Kesepian. Ini tuh untuk menangani kasus-kasus tersebut gitu. Jepang sudah mulai aware terhadap masyarakatnya karena sudah banyak gitu korban yang bunuh diri tanpa bunuh diri dan tidak ada pendampingan terhadap orang-orang yang depresi atau hal sebagainya gitu. Mereka ini karena kesepian sehingga akhirnya bunuh diri. Dan rata-rata orang Jepang ini tuh kalau mereka udah depresi justru mengurung diri. Dia enggan, dia malu untuk curhat gitu. Karena mungkin di Jepang juga banyak kali ya stigma negatifnya kayak gimana, hingga akhirnya dari kesepian itu tuh mendorong kepada bunuh diri. Belum lagi remaja di Jepang ini tuh sekarang tuh sedang overthinking sama masa depannya gitu. Jadi lagi banyak-banyaknya anak muda yang dihantui bunuh diri karena mereka sering overthinking sama masa depannya. Seserius itu kasus bunuh diri di Jepang, dan serius itu kita harus dari sekarang aware terhadap kesehatan mental diri kita. Dan ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Itu ada 3: biologik, psikologi sama sosial. Jadi biologik ini pengaruh kesehatan mental menurut biologi ini tuh melalui otak, gangguan pada otak, terus juga trauma pada otak, terus juga hal-hal yang memang ada terhadap otak gitu, permasalahan yang adanya di otak. Terus yang kedua ada psikologi, ini pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya ini seperti apa. Apakah orang tuanya ini memberi sepenuhnya kasih sayang atau setengahnya kasih sayang, atau justru orang tua ini tuh memberi banyak tantangan, atau mungkin sedari dini anaknya itu sudah diberi kebebasan berpendapat, terus juga kebebasan untuk memilih, hingga akhirnya setelah besar dia sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan gitu atau memanjakan. Ini tuh kesehatan mental seseorang ini tuh ada pengaruhnya dari pola asuh kita waktu dulu kita diasuh oleh orang tua. Yang ketiga dari sosial, yaitu udah pasti ini di luar dari rumah, di sekolah, lingkungan kerja, cara kita bersosialisasi. Nah, kesehatan mental ini juga kan dipengaruhi oleh sosial. Banyak juga orang jadinya kesehatan mentalnya terganggu itu karena sosial. Itu mungkin mereka pernah dibully di sosialnya, terus juga dilecehkan, menjadi korban kekerasan gitu. Ini tuh dampak yang sangat buruk gitu terhadap orang yang diakibatkan dari sosial ini. Jadi mempunyai penyakit mental tertentu. Dan penyakit mental tertentu ini kita nggak bisa ya yang namanya self diagnosa. Jadi kita searching ciri-ciri orang depresi itu seperti apa, bla bla bla. Kita ada tuh ciri-ciri itu, tapi kita langsung self diagnosa kita, wah kayaknya nih gue depresi tingkat ini deh, atau gue ini deh itu. Jangan pernah nge-self diagnosa kalian. Jadi bener-bener harus konsultasi ke psikolog dan psikiater gitu. Karena misalkan kita cari-cari sendiri lah, konsul-konsul online, terus juga kita akhirnya berpikir, oh gue sekarang punya penyakit mental, lu makin kepikiran terus tanpa tahu lu harus kayak gimana, kan itu juga repot guys gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada
udah ada banyak keluhan tentang kesehatan mental kalian, itu lebih baik langsung konsultasi kepada orang yang memang pada bidangnya gitu, bukan sama gue juga. Gue di sini cuman orang yang sadar tentang betapa pentingnya kesehatan mental gitu. Dan ada satu pepatah yang pernah gue dengar, yaitu temukanlah kedamaian di dalam dirimu sebelum kamu menemukan di luar sana. Jadi kan seolah-olah pepatah ini tuh menunjukkan bahwa sepenting itu merawat kesehatan mental diri kita gitu. Jadi pepatah itu tuh benar-benar memperlihatkan bahwa kesehatan mental ini di atas kesehatan fisik loh guys. Jadi dan kesehatan fisik ini tuh tergantung dari kesehatan mental kita gitu. Orang kan hanya melihat dari kesehatan fisik ya, karena lebih terlihat oleh indera mata kita gitu. Tapi yang sebenarnya itu terjadi, justru kesehatan mental kita juga harus dirawat gitu. Nanti aku bakal bikin juga video tentang cara merawat mental itu harus seperti apa. Aku juga belum research ya, belum mencari-cari, belum menganalisa juga kayak gimana. Yang jelas kalau hatimu merasa ingin kalau kamu merasa ingin mengeluarkan emosi negatif yang kata orang seperti menangis, terus juga marah, kamu terus-terusan menahan, itu nggak boleh ya. Simpelnya gue taunya tuh itu ya kita harus keluarkan. Kita mau nangis, perasaan kita mau nangis, ya udah nangis. Jadi jangan ditahan-tahan, karena itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Jangan terus-terusan memendam. Terus juga menurut gue, bahagiain diri kita sendiri sebelum kita ngebahagiain orang. Karena kalau kita nggak bahagia tapi kita terus berusaha ngebahagiain orang lain, itu pasti mental kita bakal kena. Karena banyak juga orang yang udah curhat sama gue tentang mereka putus asa, diputusin pacarnya, selingkuh, terus permasalahan hidup mereka. Banyak orang yang curhat, itu tuh faktornya karena mereka tuh selalu ingin membahagiakan orang lain dulu sebelum dirinya. Jadi itu malah ngebuat tersiksa gitu loh menurut gue. Terus juga kalau ada yang curhat, jangan dicuekin, jadi pendengar yang baik. Justru dengan mendengar yang baik itu tuh lebih penting daripada kita betul-betul paham apa yang dia katakan. Ngerti gak? Kita misalkan sambil main HP, ya gue dengerin kok, terus aja lu curhat. Nah, orang tuh nggak butuh sebenarnya lu gimana ya, nggak butuh hal yang dia curhatin ke lu tuh lu paham. Enggak, mereka orang-orang yang sedang merasa putus asa, sedih, terus juga hal-hal lainnya itu tuh hanya butuh didengarkan dulu gitu loh. Jadi jangan sampai deh lu bener-bener kayak, iya gue dengerin kok tapi gue sambil main HP gue dengerin. Sumpah itu tuh sakit hati sebenarnya, malah bikin gak mood. Terus juga bikin gue nggak didengar, nggak ada yang bisa dengerin gue lagi kayak gini, gue lagi butuh solusi, nggak ada yang dengerin gue butuh didengerin gitu. Jadi dengerin, bener-bener fokus dengerin dia kayak gini. Oh dengerin, kalau perlu lu langsung tanya. Gue sih suka nanya sama orang, lu pengen gue dengerin atau gue juga kasih solusi buat lu. Jadi gue tahu apa yang gue harus lakuin gitu. Gue butuh didengerin Den, ya udah gue dengerin. Jadi gue dengerin gitu. Jadi kayak yang kalimat gue yang awal ya, sekarang agak rancu, bingung gue ngawalinnya dari mana gitu loh guys. Jadi banyak juga di YouTube, di Google tentang cara kita merawat kesehatan mental. BTW ini udah azan. Jadi sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga suaranya jelas, walaupun gue begini-begini, semoga jelas. Kalau nggak jelas mungkin gue bakal record lagi. Sekian dari penjelasan gue. Semoga teman-teman paham apa yang gue bicarain, dan boleh komen di bawah juga apa yang pengen kalian tanyain atau curhat, boleh di kakak. Terus jangan lupa subscribe juga, udah 5K, dan jangan lupa subscribe. Ingat pesan di video ini, kalau ada yang curhat jangan dicuekin dan jadilah pendengar yang baik.
See you in the next video. Bye bye.